Balik lagi, di sesi selanjutnya kita akan bahas pelembab bestseller dari Skin King, yaitu Kind Watery Moisturizer. Kenapa Kind Watery Moisturizer diciptakan? Tentunya untuk pemilik kulit berminyak, karena di luar sana banyak banget kulit berminyak yang nggak mau pakai pelembab, karena takut pelembab itu bikin kulit makin berminyak, bikin pori-pori tersumbat, nggak nyaman, lengket, dan lain-lain. Jadi, target konsumennya Kind Watery Moisturizer adalah mereka pemilik kulit berminyak yang membutuhkan pelembab ringan, gel, mengembalikan kesehatan kulit, nutrisi kulit tanpa bikin kulit itu jadi lengket, over oily ataupun sticky. Nah, teksturnya itu gimana sih? Kan Watery Moisturizer ini punya tekstur gel berwarna bening, transparan, dan dia itu sangat mudah meresap sehingga dia itu nyaman digunakan untuk kulit yang berminyak. Tapi berbeda dengan moisturizer-moisturizer gel di luar sana yang cenderung gampang banget menguap gitu ya. Jadi dia tuh bener-bener kalau di luar sana ya, pelembab itu yang gel air banget. Jadi pas dioles tuh ya udah gitu kayak air menghilang begitu saja. Nah, sekalipun teksturnya gel, penting banget untuk si moisturizer ini tuh bisa menahan kelembapan dan menahan air gitu ya di dalam kulit kita. Makanya sekalipun teksturnya gel ringan, kelembapannya tetap terasa di kulit. Jadi menurut aku pelembab yang katanya ringan banget itu belum tentu berfungsi dengan baik sebagai sebuah pelembab ya, karena pelembab kan tetap harus melembabkan. Kalau kandungannya hanya humectant atau komposisi yang hanya menarik air aja tapi tidak melembabkan, ya percuma, namanya bukan pelembab. Itu kan bisa aja pakai toner atau serum yang berfungsi untuk menghidrasi atau menarik molekul air gitu. Jadi Kind Watery Moisturizer ini teksturnya gel tapi kelembapannya tetap maksimal. Apa saja komposisi utama di Kind Watery Moisturizer? Ada tiga lah yang harus kalian ingat. Pertama, ceramide. Ceramide itu ada tiga jenis. Kemudian ada phytospinosin. Dan yang ketiga adalah kolesterol. Nah, pasti bingung nih, kenapa kok pakai kolesterol? Nah, kolesterol itu sebenarnya secara natural sudah ada di kulit kita, sama seperti ceramide. Ceramide itu juga secara natural udah ada di kulit kita. Tapi seiring berjalannya waktu, terus faktor eksternal, seringkali kandungan ceramide dan kolesterol yang ada di kulit kita itu menurun ya. Jadi butuh tambahan asupan kolesterol dan juga ceramide supaya skin barrier kita tuh semakin kuat dan tetap terjaga. Seperti itu ya. Terus berapa jenis ceramide? Tadi aku udah jelasin tiga ya, tiga jenis ceramide. Dan kenapa nggak empat, kenapa nggak lima dan enam ceramide? Karena semakin banyak ceramide belum tentu semakin bagus juga ya. Dan kita selalu percaya komposisi itu di dalam produk nggak perlu berlebihan, cukup masukkan sebutuhnya saja, sesuai dengan hasil riset gitu ya. Kalau memang tiga jenis ceramide udah berfungsi dengan baik, ngapain kita masukin 4 sampai 5 kali ceramide, itu tidak perlu ya. So far dari review-review konsumen pun banyak sekali yang terbantu skin barrier menjadi lebih sehat, lebih kuat setelah menggunakan Kind Watery Moisturizer. Nah, ini seringkali ditanyakan, Kind Watery Moisturizer ini merupakan pelembab yang oklusif, humectant, atau emollient? Aku jelasin ya. Jadi untuk humectant sendiri itu adalah komposisi-komposisi yang bisa menarik molekul air ya, supaya menambah kadar air di kulit kita. Sedangkan oklusif dan emollient itu adalah komposisi-komposisi yang fungsinya untuk ngesil atau memberi kayak layer di atas kulit kita supaya kandungan air atau molekul air yang sudah ditarik oleh humectant ini itu tidak menguap. Dan oklusif dan emollient ini tuh juga melembabkan. Humectant itu tidak melembabkan ya, humectant itu menghidrasi. Jadi kalau menghidrasi itu adalah menarik kadar air. Melembabkan itu minyak ya. Kalau melembabkan tuh minyak, shea butter, terus juga komposisi-komposisi yang fatty, itu fungsinya untuk melembabkan dan memberikan seal di atas kulit kita. Jadi Kind Watery Moisturizer mengandung humectant yang berasal dari glycerin dan juga mengandung oklusif dan emollient yang berasal dari ceramide, kolesterol, itu bisa berfungsi sebagai oklusif dan emollient. Jadi secara garis besar sebenarnya oklusif dan emollient ini mirip lah ya. Mirip banget, tapi yang membedakan itu adalah di humectant-nya. Humectant tuh narik air, oklusif dan emollient itu memberikan seal di kulit kita supaya molekul airnya tidak menguap. Jadi cara kerja moisturizer-nya ini itu berfungsi untuk memperbaiki skin barrier, kemudian juga menambah kadar air, dan memberikan kelembapan di atas kulit kita. Lalu, apakah kain watery moisturizer boleh digunakan ibu hamil dan menyusui? Jawabannya pastinya boleh banget ya, karena tidak mengandung bahan aktif yang neko-neko, simple, basic, to the point, yaitu melembabkan saja. Jadi tentu saja bisa digunakan ibu hamil dan menyusui. Nah, ukuran kain watery moisturizer ini tuh ada tiga, 200 ml, 100 ml, dan 300 ml. Aku baru mau coba beli yang mana dulu ya.
kita selalu menyarankan konsumen untuk beli dulu yang 30 mili atau 100 mili. Yes, memang semakin besar ukurannya, sebenarnya harganya semakin murah ya per milinya, tapi tidak disarankan untuk langsung beli yang 200 mili, karena 200 mili ini memang kita hadirkan untuk para pencinta skin game yang benar-benar udah suka sama produk skin game dan nggak mau pindah ke pelembab merek lain. Jadi bisa beli satu pelembab 200 mili dari skin game, bisa dipakai sampai 1 tahun ke depan. Seperti itu. Jadi kalau yang baru mau pertama kali coba, jangan langsung yang 200 mili ya, khawatir tidak cocok, nanti sayang, sisanya banyak. Jadi coba dulu yang 100 mili dan 30 mili. Nah, untuk teman-teman yang mungkin, oh nggak cocok nih pakai pelembab skin game tapi nggak mau dijual ulang atau nggak tahu buat diapain, bisa digunakan di area tubuh ya, karena pelembab skin game ini juga bisa membantu melembabkan, kulit tubuh kita. Apalagi yang 200 mili tuh, banyak customer skin game yang pakai pelembab 200 mili, nggak cuma untuk kulit wajah, tapi juga kulit tubuh. Bagaimana cara penggunaannya? Apakah boleh digunakan pagi dan malam hari? Kalau penggunaan pelembab, aku yakin customer skin game itu udah pada pinter-pinter, tahulah ya step pelembab itu di mana. Kalau misalkan di malam hari, biasa pelembab itu pasti di tahap akhir. Setelah pelembab baru tuh pakai spot treatment. Seperti itu biasanya. Tapi kalau di pagi hari biasanya lebih simple, skincare-nya biasa pelembab, terus sunscreen, baru lanjut makeup atau yang lain-lain. Gitu. Jadi, cara penggunaannya simpel ya, bisa dioleskan aja ke seluruh wajah. Berapa pump yang dipakai? Sebenarnya kalau pump beda-beda ya, bebas banget mau pakai 1 pump, 2 pump, 3 pump itu dibebaskan. Yang penting, kelembapannya sudah terasa di kulit kita, karena setiap kulit tuh sekalipun katanya berminyak gitu ya, tapi kan, persentase minyaknya itu bisa beda-beda di setiap orang. Mungkin yang A minyakan banget, yang B mungkin minyaknya sedang-sedang, yang C minyakan tapi nggak terlalu banyak. Mungkin dia pakai 3 pump gitu ya untuk yang agak yang berminyak tapi agak kering mungkin 3 pump. Kemudian yang berminyak banget mungkin 1 pump aja udah cukup. Jadi bebas banget untuk pumpnya itu disesuaikan dengan kenyamanan di kulit masing-masing konsumen. Kenapa ada rasa panas menggunakan kain watery moisturizer? Nah, ini dia sih. Ini aku nggak tahu kenapa nggak banyak sih. Maksudnya ada beberapa konsumen yang ngerasa panas pas menggunakan moisturizer. Nah, biasanya aku tanya dulu nih, apakah hanya penggunaan kain watery moisturizer yang membuat kulitnya panas ataupun tidak nyaman? Atau penggunaan skincare lainnya juga muncul rasa panas atau tidak nyaman. Kalau dia bilang, oh pakai produk lain, misalkan serum atau toner yang lain atau sunscreen, ada rasa panasnya juga. Nah, kemungkinan mungkin kulitnya itu lagi sensitif ya, lagi sensitized, lagi bermasalah sehingga bisa dijeda dulu penggunaannya, nanti baru digunakan lagi. Tapi kalau dia bilang, panasnya cuma kalau pakai si kain watery moisturizer aja. Nah, itu berarti indikasi ketidakcocokan dan disarankan untuk berhenti aja. Kita nggak pernah malu untuk menyatakan bahwa produk skin game itu tetap ada kemungkinan tidak cocok di beberapa orang. Apakah komedogenik? Nah, skin game itu tidak komedogenik kalau berdasarkan review konsumen-konsumen yang lain. Tapi memang untuk komedogenik ini sebenarnya kan harus diuji lab. Saat ini skin game tuh belum memiliki sertifikasi uji lab. Namun kalau komedogeniknya sendiri itu bisa proven dari testimoni-testimoni konsumen yang lain yang merasakan bahwa produk skin game, pelembab skin game tidak menyebabkan pori-pori tersumbat. Apakah menyebabkan purging? Pastinya tidak ya, karena kain water moisturizer kan tidak mengandung bahan aktif sehingga tidak menyebabkan purging. Jadi kalau misalkan penggunaan pelembab ini bikin kulitnya purging, sebaiknya dihentikan ya. Jadi jangan dilanjutkan karena seharusnya kain water moisturizer tidak menyebabkan timbulnya jerawat. Bisa nggak layering dengan skincare lain? Bisa banget. Jadi kain water moisturizer ini kan tidak mengandung bahan aktif apapun. Jadi mau layering dengan retinol, niacinamide, salicylic acid, atau apapun bahan aktif yang digunakan di produk lainnya itu boleh. Nah, ada juga yang pernah nanya nih, citric acid pada kain watery moisturizer itu fungsinya apa? Nah, pada dasarnya dalam sebuah produk itu bukan cuma star ingredients-nya aja yang ada di dalam produk, tapi ada pengawet, ada chelating agent, ada juga viscosity controller, macam-macam lah. Jadi kandungan itu bukan cuma kayak hal-hal yang beneficial untuk kulit, tapi ada juga kandungan-kandungan yang berfungsi untuk menahan supaya teksturnya itu tetap terjaga, terus keawetannya tetap terjaga, teksturnya juga nyaman saat dioles. Nah, citric acid ini adalah chelating agent ya, yang memang fungsinya ini bukan nggak memiliki fungsi yang melembabkan kulit atau menutrisi kulit, tapi dibutuhkan di dalam formulasi ini untuk menjaga formulasinya tetap stabil. Seperti itu. Mungkin kalau waktu itu yang nanya tuh citric acid, tapi nggak menutup kemungkinan
bahan baku lainnya juga bisa ditanyakan oleh konsumen. Kalau kalian bingung, feel free untuk tanya ke aku langsung. Nah, ada juga yang ngerasa kok baunya nggak enak ya. Karena produk skincare itu tidak ada yang menggunakan fragrance, tidak menggunakan essential oil sama sekali. Jadi aroma dari produknya itu benar-benar 100% dari komposisinya. Kalaupun ada yang ngerasa wanginya tidak enak, aromanya tidak enak, dijelaskan saja kalau memang produk skincare itu tidak menggunakan wangian apapun, jadi wanginya itu natural berasal dari komposisinya. Mengapa kemasannya tidak ada selang? Apakah packaging saya rusak atau damage? Jadi, teman-teman tahu ya kalau, produk skin game, terutama pelembab, saat ini sudah menggunakan airless packaging, airless botol. Kalau airless itu memang tidak pakai selang, karena dia pakai piston. Jadi semakin dipencet, dia itu pistonnya akan naik ke atas sehingga tidak membutuhkan selang lagi. Kenapa pakai airless packaging? Karena airless packaging ini bisa membantu supaya produknya itu kualitasnya terjaga, tidak terkontaminasi, dan bisa digunakan sampai tetes terakhir. Beda kalau dulu pakai selang, packaging skin game yang lama untuk pelembab kan pakai selang tuh, banyak sekali sisa-sisa, pelembab yang menempel di dinding-dinding botol dan tidak bisa dibersihkan gitu. Jadi wajar ya kalau tidak pakai selang karena kita menggunakan airless packaging. Kalau tadi kain watery moisturizer, sekarang ada juga yang kain cream moisturizer. Kalau tadi warnanya itu biru muda labelnya, sekarang labelnya itu warna biru tua. Kenapa kain cream moisturizer ini diciptakan? Karena banyak banget brand-brand yang menghadirkan pelembab hanya tekstur gel untuk kulit oily. Memang sih rata-rata masyarakat Indonesia kulit itu berminyak, tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga masyarakat Indonesia yang kulitnya itu kering dan butuh pelembab yang lebih melembabkan. Sehingga kain cream moisturizer ini memang dihadirkan untuk mereka yang memiliki kulit kering. Teksturnya gimana sih? Teksturnya creamy ya. Kalau tadi kain watery moisturizer teksturnya itu gel, ringan, mudah meresap. Si kain cream moisturizer ini teksturnya itu lebih creamy, lebih kental, lebih padat. Jadi saat dioles, dia tuh jauh terasa lebih lembab. Komposisi utamanya ada apa aja? Sama seperti di kain watery moisturizer, ada phytospinosin, ceramide, dan juga kolesterol. Nah, namun si kain cream moisturizer ini juga mengandung tambahan pelembab lainnya yaitu shea butter dan juga sweet almond oil gitu. Jadi lebih lembab jauh dibandingin si kain watery moisturizer, terutama karena ada kandungan shea butter dan sweet almond oil. Nah, kalau kain cream moisturizer ini tentu saja sudah memiliki fungsi oklusif humectant dan juga emollient. Humectantnya juga berasal dari gliserin dan ada beberapa komposisi lainnya. Sedangkan oklusif dan emollientnya ini bisa berasal dari shea butter, sweet almond oil, ceramide, kolesterol, itu bisa jadi oklusif dan emollientnya. Cara kerjanya sama ya, dia juga menarik molekul air karena ada humectantnya, dia juga menjaga kelembapan kulit, terus nge-trap ya, mengunci supaya airnya ini tidak menguap karena ada oklusif dan emollientnya. Secara bersamaan dia juga memperbaiki skin barrier, seperti itu. Apakah kain krim moisturizer boleh digunakan ibu hamil dan menyusui? Jawabannya sama ya, tentu saja boleh digunakan karena nggak ada kandungan bahan aktif yang aneh-aneh. Benar-benar pelembab yang fungsinya melembabkan dan memperkuat skin barrier aja, simple, to the point, dan juga basic. Ukuran kain krim moisturizer itu sama, ada 3, 30 mili, 100 mili, dan 200 mili. Sama seperti kain watery moisturizer, kalian harus jelasin kalau 200 mili ini ditargetkan untuk mereka yang sudah cocok dan nggak mau pindah ke lain hati. Tapi kalau baru pertama kali beli, baru mau coba pertama kali, mendingan coba yang 30 atau 100 mili dulu aja. Tentu saja kain krim moisturizer boleh ya digunakan pada area kulit tubuh juga, nggak hanya kulit wajah. Lalu cara penggunaannya juga seperti pelembab pada umumnya, bisa dioleskan ke seluruh wajah. Kalau di malam hari biasanya setelah serum, toner, ampul, essence, atau apapun itu, pakai pelembab baru diakhiri dengan krim topel jerawat. Kalau mau dipakai pagi hari, bisa moisturizer dulu, kemudian sunscreen. Nah, ada rasa panas saat menggunakan kain krim moisturizer. Ini juga sama ya, jawabannya adalah seharusnya kain krim moisturizer tidak menyebabkan rasa panas. Jadi harus dicari tahu dulu nih, rasa panas ini memang muncul dari kain krim moisturizer atau penggunaan produk lain pun sama ada rasa panas. Kalau penggunaan produk lainnya juga ada rasa panas di kulit dia, berarti kulit dia yang bermasalah. Tapi kalau rasa panasnya hanya hadir saat menggunakan kain krim moisturizer, berarti dia tidak cocok. Dan jawab jujur aja kalau dia tidak cocok. Komedogenik atau tidak? Tidak komedogenik berdasarkan review konsumen yang lainnya, tidak menyumbat pori-pori, tapi memang Skin Game belum melakukan uji lab untuk non-komedogenik. Perjing atau tidak? Tentu saja tidak perjing ya, kan tadi aku udah jelasin kalau tidak mengandung bahan aktif apapun, jadi pastinya tidak menyebabkan perjing.
Kalau nggak cocok gimana? Kalau tiba-tiba muncul jerawat itu bukan purging, artinya tidak cocok, jadi dihentikan saja penggunaannya. Apakah bisa layering dengan skincare lain? Yes, boleh banget di layering dengan skincare lain. Kemudian aku jelaskan kembali kalau kandungan di dalam komposisi di dalam kain cream moisturizer ini tidak hanya komposisi-komposisi yang bermanfaat untuk kulit ya. Ada juga komposisi lainnya yang memang fungsinya itu untuk menjaga kestabilan teksturnya, untuk mengawetkan produknya. Jadi kalau ada pertanyaan seputar fungsi-fungsi komposisi yang bukan star ingredients, itu boleh tanyakan ke aku aja fungsinya itu apa aja. Mungkin bisa viscosity controller, bisa sebagai pengawet, dan macam-macam. Kemasannya nggak ada selang juga untuk kain cream moisturizer karena sudah menggunakan airless bottle, jadi sudah tidak perlu menggunakan selang lagi dan konsumen dapat menggunakan pelembabnya sampai tetes terakhir karena yang namanya airless packaging itu biasanya pasti ada pistonnya bisa naik sampai ke atas dan kalau sampai atas tuh benar-benar bisa digunakan sampai benar-benar bersih. Seperti itu ya penjelasan untuk dua jenis pelembab skin game. Semoga sudah bisa dipahami ya teman-teman.